Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini. Materinya tentang bilangan berpangkat. Nah, yang pernah kalian dapatkan di kelas 7 itu tentang bilangan berpangkat bulat positif. Ya, tentang bilangan berpangkat bulat positif. Tahu bilangan bulat kan? Ada bilangan bulat positif, contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada 0, itu bilangan 0. Lalu bilangan bulat negatif. Negatif 1, negatif 2, seterusnya. Mohon maaf, mic-nya tolong dinonaktifkan bagi yang belum ya. Nah, kita lihat kenapa kita harus membahas tentang bilangan berpangkat. Kalian mungkin sekarang sering dengar, baca berita tentang ini ya, COVID-19 atau coronavirus itu. Nah, yang Ibu pernah baca nih di suatu artikel nih ya, ketika ada satu orang positif COVID, ya, lalu pasien itu tidak memakai masker, dia kemungkinan akan bisa menyebarkan virus itu melalui droplet, istilahnya ya, cairan partikel kecil untuk cairan. Nah, kemungkinan berapa jumlah orang yang dapat tertular oleh satu orang positif ini kalau dia nggak pakai masker? Menurut suatu kajian nih, setiap satu orang kita itu rata-rata berinteraksi dengan 4 orang lainnya setiap harinya. Ya, wajar saja ya, contoh misalkan di rumah ada 4 anggota keluarga, berarti kita berinteraksi dengan 4 orang kan? Berarti yang satu orang ini akan menyebarkan ke 4 orang. Nah, nanti yang 4 ini menyebarkan lagi, masing-masing ke 4 orang. Lalu bertambah lagi. Banyak banget kan? Bahaya sekali jika seseorang tidak menggunakan masker. Makanya kalian dihimbau untuk menggunakan masker. Ya, dari yang satu orang jadi 4, dari 4 jadi 16, dari 16 jadi 64. Ini banyak banget. Nah, bilangan-bilangan ini kalau kalian perhatikan ya, 1 bisa diubah jadi bentuk pangkat, 1 pangkat 1. Lalu 4 jadi 2 pangkat 2. 16, 2 pangkat 4. 64, 2 pangkat 6. Nah, ini contoh bilangan berpangkat bulat positif. Maksudnya itu, si pangkatnya ini, yang 1, 2, 4, 6 ini kan berupa bilangan bulat positif ya. Nah, itu maksudnya. Kita lihat contoh lain untuk bilangan berpangkat bulat positif nih. 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Perkaliannya berulang sebanyak 4 kali. Oke. Nah, kita lihat contoh lainnya. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 16. Ya. Nah, contoh lainnya, negatif 2 pangkat 3. Bu, kok itu negatif? Nah, yang negatif itu sih negatif 2-nya, bukan pangkatnya. Pangkatnya adalah 3. Itu bulat positif. Gitu ya. Ada yang coret-coret. Tolong dikondisikan ya. Nah, kemudian contoh lain. Nah, ini negatif setengah. Maaf, negatif 1/3 pangkat 2. Artinya negatif 1/3 dikali negatif 1/3. Oke? Nah, berikutnya, hasilnya 1/9. Gitu ya. Berikutnya ada 1/4 pangkat 3. Artinya ini 1/4 kali 1/4 kali 1/4. Gitu ya.
Perkaliannya berulang sebanyak 3 kali. Nah, kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat di sini, perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang. Nah, untuk menghitung hasilnya, nih, ya kalian tinggal kalikan saja. Kalau yang negatif 2 pangkat 3, negatif 2 dikali negatif 2 itu positif 4. Positif 4 dikali negatif 2 itu negatif 8. Nah, ini kalian sudah bisa sendiri ya. Oke. Jadi, perpangkatan itu adalah berasal dari perkalian, tapi perkaliannya berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Kalian bisa lihat di sini. A pangkat N itu artinya A kali A kali A dan seterusnya. Ada berapa buah perkalian A-nya? Sebanyak N buah. Nah, A di sini, ini disebut bilangan pokok. Nah, kita lihat di sini contoh 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya adalah 2. Lalu si N ini adalah pangkatnya, atau istilah lainnya adalah eksponen. Oke, ya. Jadi ada bilangan pokok, ada pangkat. Nah, sifat-sifat pada perpangkatan. Nah, kita lihat sifat-sifat pada perpangkatan, ada beberapa buah. Ini juga mungkin kalian pernah dapatkan di kelas 7. Ibu ingatkan lagi. Jika dua bilangan berpangkat dikalikan, ya, ini bisa disederhanakan. Pangkatnya bisa dijumlahkan. Nah, sifat yang kedua, jika dua bilangan berpangkat dibagi, ya, ada pembagian dua buah bilangan berpangkat, ini bisa disederhanakan. Pangkatnya dikurang. Lalu, untuk bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, double. Nah, bisa disederhanakan, pangkatnya dikali. Oke. Nah, ini ada dua buah bilangan, perkalian dua buah bilangan, ya. Tapi ini sama-sama pangkatnya adalah N. Nah, bisa diuraikan seperti ini. Oke. Ini pembagian atau pecahan juga bisa diuraikan seperti ini. Ya. Nah, tapi ada syaratnya. Coba lihat. Untuk yang penjumlahan perkalian dan pembagian. Ini untuk bisa disederhanakan, syaratnya bilangan pokoknya harus sama ini. A dengan A. Kalau eksponennya bebas, tapi berupa bilangan bulat. Bilangan bulat. Untuk bilangan pokoknya, si A-nya ini tidak sama dengan 0. Ya. Kalau 0 bagaimana, Bu? Itu nanti dibahas lain kali. Ya. Jadi syaratnya, bilangan pokoknya real tidak 0. Untuk perkalian dan pembagian, bilangan pokoknya harus sama. Nah, dan untuk pangkatnya berupa bilangan bulat. Nah, jadi sebuah perpangkatan bisa diubah jadi perkalian berulang kalau pangkatnya bulat positif. Nah, tadi ada pertanyaan dari Syahrul kalau nggak salah ya, atau Omar. Oh, gimana kalau yang pangkatnya 0? Nah, itu tidak bisa jadi perkalian berulang. Akan kita bahas di sini. Ya. Nah, kita lihat dulu ini contoh sederhananya. Ada 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4. Coba Ibu mau tahu hasilnya berapa? Silahkan di kolom chat jawab. 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 2 bagi 3 pangkat 4. Kelihatan nggak di papan tulis? Halo? Belum. Terlihat. Jelas? Oke, sip. Enggak. Ini yang perkalian. Jelas, Bu. Kita sederhanakan dulu. Yang ini ya. 3 pangkat 7. Dari mana 7? Pangkatnya dijumlahkan. Tuh, mic-nya matiin dulu.
lalu dibagi 3 pangkat 4. Nah, ini pembagian. Pangkatnya boleh dikurang. 7 kurang 4 berapa? 3. Nah, ini disederhanakan dulu seperti ini. Baru dihitung. 3 pangkat 3 itu berapa? Ya, kalikan saja. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Gitu ya? Oke? Jelas nggak sampai situ? Ada pertanyaan? Jelas, Bu. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Masih tentang pangkat bulat positif. Nah, coba jawab di chat. Kalau ini berapa hasilnya? Ada yang bisa nggak ya? Sepertinya belum ada yang jawab. 48A pangkat 8 dibagi 12A pangkat 5. Nah, ini ada 48 sama 12 itu disebut koefisiennya. Tapi yang dipangkatkan 8 itu cuma si A-nya aja. Udah ada yang jawab? Ini Sang Abi jawab 4A pangkat 3. Betul. Nah, 4A pangkat 3. Perlu Ibu uraikan, jelaskan, atau tidak? Jelasin aja, Bu. Oke. Sip. Ini tadi 48A pangkat 8 dibagi 12A pangkat 5. Nah, coba perhatikan ini. Yang dipangkatkan 8 cuma A-nya aja. Lalu yang dipangkatkan 5 juga A-nya aja. Beda kalau pakai kurung. Nah, kalau 48A-nya pakai kurung berarti semuanya dipangkatin 8. Kalau ini enggak. Berarti yang dipangkatkan 8 adalah A-nya saja. Langkah pertama, sederhanakan koefisiennya dulu. 48 dibagi 12 berapa? 4 ya? Oke. Koefisiennya dulu. Lalu baru si bilangan pangkat yang A ini. Ini kan pembagian. Berarti boleh disederhanakan karena sama basisnya, oke? Disederhanakannya karena ini pembagian, berarti pangkatnya dikurang. Nah, 4 dari 48 bagi 12 ya. A pangkat 3. Oke, gimana menurut kalian? Bisa dimengerti? Bisa, Bu, bisa. Oke, sip. Bisa, Bu. Lanjut nih. Lanjut nggak? Ya, Bu. Oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, tadi bilangan berpangkat bulat positif yang bisa diubah jadi perkalian berurang. Kalau bulatnya bukan positif, contohnya 0, tadi pertanyaan Omar, lalu bagaimana negatif? Nah, itu kita lihat prosesnya. Coba perhatikan tabel berikut ini. Ups. Nah, ada tabel kolom sebelah kiri. Nah, ada pembagian 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Kalau kita kerjakan pakai sifat perpangkatan, berarti pangkatnya dikurangkan. Ini menghasilkan 2 pangkat 0. Ya. Di kolom yang sebelah kanan ini masih hal yang sama, soal yang sama, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Kalau ini kita kerjakan menggunakan konsep pangkat, yaitu perkalian berulang, seperti ini kan? 2 pangkat 3-nya diubah jadi perkalian berulang. Ini juga sama. Akan menghasilkan berapa ini? 8 dibagi 8, yaitu 1. Nah, ini kan berawal dari soal yang sama, hal yang sama. Hasilnya,
Yang di kiri 2 pangkat 0, yang di kanan 1. Artinya apa? Artinya 2 pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk bilangan berpangkat 0, ya, untuk seluruh bilangan A itu contoh aja variabel ya. Kalau A-nya itu bilangan real tapi tidak 0, bilangan real itu berapa aja, Bu? Ya, bulat, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, itu real. Setengah ya, yang pecahan, itu juga real. Ya. Jadi, semua bilangan kecuali 0 nih. Jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Nggak perlu diubah jadi perkalian berulang lagi. Kalau ditanya 1000 pangkat 0 berapa hasilnya? 1. Negatif setengah pangkat 0 berapa hasilnya? 1. 1.000.000 pangkat 0 berapa hasilnya? 1. Samiliar pangkat 0 berapa hasilnya? Hiji. Oke? Nah, itu untuk pangkat 0. Nah, sip ya. Sekarang pangkat negatif. Kita lihat, pangkat negatif juga tidak bisa diubah jadi perkalian berulang. Kan syaratnya untuk jadi perkalian berulang tadi harus bulat positif ya. Kita lihat kolomnya. Iya. Di kiri, contoh soalnya nih, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. Kita sederhanakan pakai sifat pembagian. Pangkatnya dikurangkan. Nah, ini menghasilkan 2 pangkat negatif 3. Ya kan? 2 dikurang 5, negatif 3 dong. Ya. Sekarang kolom yang kanan, soal yang sama, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. Ini masing-masing si 2 pangkat 2 kita uraikan pakai perkalian berulang. Si 2 pangkat 5 uraikan juga pakai perkalian berulang. Nah, kita sederhanakan, ternyata hasilnya 1/8. Ya, 8 itu bisa diubah jadi 2 pangkat 3, jadi 1/2 pangkat 3. Nah, kolom kiri dengan kolom kanan berawal dari soal yang sama. Kalau ini pakai konsep pangkat, ya. Oh, ini pakai sifat, maaf terbalik. Harusnya yang kiri pakai sifat, yang kanan pakai konsep pangkat. Artinya apa kesimpulannya? Artinya 2 pangkat negatif 3 itu bisa diubah pangkatnya jadi positif. Jadinya 1/2 pangkat 3. Nah, pangkatnya dari negatif 3 jadi positif, tapi dia posisinya jadi ada di penyebut. Nah, kalau sudah pangkat positif seperti ini, baru kalian bisa hitung. Ini jadi sama dengan 1/2 kali 1/2 kali 1/2, yaitu 1/8. Untuk seluruh bilangan A, bebas apapun, asal bilangannya real dan tidak 0 ya. Nah, kalian bisa ubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Caranya seperti ini. A pangkat negatif N bisa diubah jadi 1/A pangkat N. Oke? Ya, pangkatnya jadi positif, tapi lihat posisi bilangan pangkatnya dia jadi ada di bawah, di penyebut. Nah, setelah ini baru bisa dihitung hasilnya. Silahkan jawab di kolom chat. Ibu jelasin. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 7. Pangkatnya dikurangkan ya, karena ini pembagian, jadi kita bisa sederhanakan. Pangkatnya kita kurang. Jadi 2 pangkat negatif 3. Nah, ini pangkat negatif. Bisa kita ubah jadi positif. Jadi 1/2 pangkat positif 3. Gitu kan ya? Tadi udah betul? Oke. Nah, ini baru menyederhanakan. Kalau seandainya ditanya hasilnya, artinya kalian harus hitung sampai tidak berbentuk pangkat lagi. Ini hasilnya adalah 1/2
2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Ya, jadi sama dengan 1/8. Nah, ini yang dimaksud hasil. Kalau ini baru menyederhanakan, pakai sifat pembagian. Ini mengubah jadi pangkat positif. Di sini kalian hitung, lalu ini hasil akhirnya. Bu, ini gimana nih? Nomor 3. Ada yang bisa nggak? Nomor 3. Ada yang bisa nggak? 2 A pangkat 3 ya, dikali 5 A pangkat negatif 3. Gini kan? Betul ya soalnya? Halo? Betul, Bu, betul. Oh iya. Kenapa kalian mulai runyam? Ini mulai liar? Ya, Bu. Enggak. Liar. Enggak. Nanti Ibu akan Enggak, Bu, enggak. kirim hasil rekamannya, lalu nanti di classroom juga ya, di classroom ada materi esensinya, bisa kalian baca lagi ya. Oke, kalau ditanyain bebas, sok boleh bertanya. Yang ini dulu, ini ada 2, ada 5, koefisien tadi ya, kalikan dulu koefisiennya. 2 kali 5 berapa? 10. Nah, yang dipangkatin 3 tuh si A-nya doang. 2-nya nggak ikutan. Ini juga, yang dipangkatkan negatif 3, A-nya doang. 5-nya enggak. Ya. Jadi, pertama kalikan dulu koefisiennya. 2 kali 5, 10. Baru kita bereskan si A-nya. A-nya, berhubung ini perkalian, kalian bisa sederhanakan. Pangkatnya ditambah. 3 ditambah negatif 3 itu jadi berapa? Jadi 3 kurang 3, 0. Jadi A-nya ini pangkat 0. Udah beres belum? Ini sudah disederhanakan tapi belum sampai hasil akhir. A pangkat 0 itu berapa? A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Jika si A-nya tidak 0. Harusnya Ibu kasih syarat ya. A-nya real. Berarti ini 10 kali 1. Si A pangkat 0 kan 1. Hasil akhirnya ya 10 kali 1 sama dengan 10. Nah, gitu.